Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasyiran wa nadhiraw wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wasyirajam muniral. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa shabihil ladina nalu khairan, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya untuk menjadi saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, serta dan untuk penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Ya Allah, limpahkanlah sholawat serta salam kepada hamba dan utusanmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta sahabatnya yang memperoleh kebaikan. Setiap ibadah dalam Islam memiliki keutamaan masing-masing. Salah satunya adalah mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu sholat, zakat, umroh, haji. Demikian pula dengan ibadah puasa Ramadan yang telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqani faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, keutamaan ibadah Ramadan yang pertama itu adalah amal mulia yang pahalanya akan dibalas langsung dari Allah. Jika amal-amal lain telah disebutkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata pahala puasa akan langsung diberikannya tanpa diberitakan terlebih dahulu berapa batasan pahalanya. Ibarat seseorang yang bekerja dan telah disebutkan gajinya sekian dan sekian, maka kita bisa memperkirakan berapa hasil yang diperoleh. Tetapi saat owner perusahaan atau bos kita mengatakan, bekerjalah dan saya langsung yang akan memberikan gajimu, bisa jadi hasil yang kita dapatkan di luar dugaan kita, tergantung bagaimana kualitas kerja kita. Sedekah misalnya, sudah disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pahalanya. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasalin habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan atau ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Sedangkan untuk puasa ini,
Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui hadis qudsi. Qulullahu kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajri bih. Ya, Allah berfirman, setiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa, maka itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Tidakkah kita termotivasi untuk berpuasa, sebaik-baiknya memelihara keikhlasan dalam menjalankannya, dan karenanya kita akan mendapatkan perhitungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang boleh jadi jauh lebih hebat daripada apa yang kita duga. Kemudian yang kedua tentang keutamaan ibadah Ramadan adalah bau mulut orang yang puasa itu lebih baik di sisi Allah daripada minyak misik, ya. Meskipun manusia tidak menyukai bau mulut orang yang berpuasa karena tidak sedap, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih harum daripada minyak misik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi lahulufu famis shaimi atyabu indallahi ta'ala min rihil misk." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak misk. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Tidakkah kita mau berbangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mulut yang berbau harum, yang dengannya kita dikenali sebagai hambanya yang berpuasa dan memiliki keutamaan saat banyak orang pada hari kiamat dicekam dengan ketakutan dan kekhawatiran. Kemudian yang ketiga, orang yang puasa akan mendapat dua kegembiraan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma ida aftoro fariha wa ida laqiya rabbahu fariha bisaumi." Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Ketika berbuka dia gembira dengan bukanya, dan ketika bertemu Allah dia gembira dengan puasanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, itulah dua kegembiraan saat berbuka. Rasa lapar dan haus yang ditahan selama seharian hilang seketika. Bahkan saat-saat yang paling nikmat adalah pada tekukan pertama saat kita berbuka. Rasa panas karena dehidrasi juga terobati saat berbuka. Kenikmatan ini tidak pernah dirasakan oleh orang yang tidak berpuasa. Demikian juga kegembiraan ketika bertemu Allah di akhirat nanti. Segala ketakutan dan kekhawatiran sirna, sebagaimana sirnanya rasa haus dan lapar saat berbuka. Segala kesusahan dan penderitaan saat hidup di dunia akan hilang sebagaimana hilangnya kepenatan dan rasa panas saat berbuka. Kemudian yang keempat, memasukkan pelakunya ke dalam surga. Suatu hari Abu Umamah datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang amal yang bisa memasukkannya ke surga. Imam Ahmad, Nasai, dan Hakim meriwayatkan dalam hadis berikut ini. An Abi Umamah taqala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu murni bi amalin yudkhiluni jannah. Qala alaika bis-shaimi fa innahu la idlahu lahu. Summa ataituhu as-saniyata faqala alaika bisyam. Dari Abu Umamah berkata, saya datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka saya berkata, perintahkan kepada saya dengan sebuah amal yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Rasulullah menjawab, berpuasalah, sesungguhnya tiada tandingan baginya. Kemudian saya datang untuk kedua kalinya, maka beliau berkata, berpuasalah. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Hakim, dan dia mensahihkannya.
Tidakkah kita ingin dimasukkan Allah ke surga yang kenikmatannya sangat luar biasa, hingga membuat setiap orang yang mengetahuinya akan memiliki kecintaan pada surga? Kemudian yang kelima, puasa akan menjadi pemberi syafaat bagi pelakunya. Di hari kiamat yang tiada lagi berguna apapun selain pertolongan Allah dan syafaat yang diizinkannya. Betapa berbahagianya seorang muslim mendapatkan syafaat akibat puasa yang dilakukannya dan Al-Quran yang dibacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Kemudian yang keenam, puasa itu adalah perisai dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyamu junnatu minnar." Puasa adalah perisai yang melindungi dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Kemudian yang ketujuh, puasa sehari di jalan Allah menjauhkan pelakunya dari neraka sejauh 70 musim. Di antara keutamaan puasa adalah menjauhkan pelakunya dari neraka. Satu hari puasa setara dengan penambahan jarak sejauh 70 musim dari neraka. Ma min abdi yasumu yauman fisabilillahi illa ba'adallahu bidalika yaumi wajhahu anin nari sab'ina khorifa. Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah kecuali Allah menjauhkan wajahnya dengan hari itu dari api neraka 70 musim. Hadis riwayat jamaah kecuali Abu Dawud. Tidakkah kita ingin dijauhkan dari neraka yang kedahsyatannya sangat luar biasa hingga membuat setiap orang yang mengetahuinya akan takut pada siksa neraka? Kemudian nomor 8. Yang ke-8 ya. Orang yang berpuasa doanya dikabulkan oleh Allah. Rasulullah menjelaskan bahwa doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih ketika ia berdoa di saat atau setelah berbuka. Salah satun la turaddu da'watuhumus shaimu hatta yuftira wal imamul adilu wa da'watul matlum. 3 orang yang doanya tidak tertolak. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizolimi. Hadis riwayat Ahmad Sahih. Selain ada doa yang diajarkan Rasulullah saat berbuka, yaitu doa buka puasa, Syekh Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa boleh berdoa dengan doa apapun untuk kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, karena Allah akan mengabulkan doanya orang yang berpuasa, terutama saat berbuka. Luar biasa ya keutamaan puasa Ramadan. Masih ada lagi kan? Ya, masih ada banyak. Nomor 9 ya. Ini adalah keutamaan puasa Ramadan yang nomor ke-9. Mendapat ampunan Allah atau maghfirah ya. Ramadan disebut bulan penyucian diri karena di bulan ini Allah mencurahkan rahmat dan maghfirah-Nya kepada setiap hamba yang menunaikan ibadah puasa dengan keimanan dan mengharap pahala darinya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampuni bagi dosa-dosanya masa lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-10, puasa itu sarana pengendali syahwat. Allah Ta'ala menciptakan manusia
pasti sertai dengan syahwat, ya. Adanya syahwat pada diri manusia tidak sia-sia. Akan tetapi terdapat faidah dan manfaat di dalamnya. Bahkan jika manusia tidak memiliki syahwat atau selera makan misalnya, kemudian dia tidak makan, sehingga akan menyebabkan dirinya binasa. Demikian juga jika manusia tidak memiliki syahwat terhadap lawan jenis, maka keturunan dapat menjadi terputus. Oleh karena itu, keberadaan syahwat pada manusia tidak tercela. Celaan itu tertuju jika manusia melewati batas dalam memenuhi syahwat. Karena ada sebagian manusia yang tidak memahami hal ini, mengira bahwa syahwat pada manusia merupakan perkara tercela, sehingga mereka berusaha meninggalkan semua yang sebenarnya diinginkan oleh jiwanya. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, "Aku memiliki istri. Selama sekian tahun aku menginginkannya, namun aku tidak pernah menyentuhnya." Nah, hal seperti ini sesungguhnya merupakan perbuatan zalim terhadap jiwa karena menghilangkan haknya. Padahal jiwa memiliki hak yang harus dipenuhi sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat beliau yang bernama Utsman bin Mas'un radhiyallahu anhu. Fa inni annamu wa usolli wa asumu wa aftiru wa ankihun nisaa fattaqillaha ya Utsman fa inna li ahlika alaika haqqon wa inna li doifika alaika haqqon wa inna li nafsika alaika haqqon fasum wa aftir wa sholli wa nam. Sesungguhnya aku bisa tidur dan sholat, berpuasa dan berbuka, dan aku menikahi wanita-wanita. Maka bertakwalah kepada Allah wahai Utsman, karena sesungguhnya keluargamu memiliki hak yang menjadi kewajibanmu, tamumu memiliki hak yang menjadi kewajibanmu, dan jiwamu memiliki hak yang menjadi kewajibanmu. Maka puasalah, berbukalah, sholatlah. Ya. Maksudnya sholatlah ini adalah pada sebagian waktu malam, dan tidurlah pada sebagian malam. Kemudian yang ke-11, ini adalah keutamaan puasa pada bulan Ramadan yang ke-11. Pada bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Luar biasa ya. Ternyata keutamaan puasa di bulan Ramadan itu sungguh luar biasa. Ada banyak sekali. Ini aja hanya beberapa yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin ada tambahan lagi, bisa kalian pelajari sendiri. Nah, demikianlah 11 keutamaan puasa. Semoga dengan mengetahui keutamaan-keutamaan puasa tersebut, kita semakin semangat berpuasa dan senantiasa ikhlas dalam menjalankan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.